Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan, pasal 26 ayat 18 dan ayat 19. Tertulis demikian. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemanjat tebing bernama Tommy Caldwell dalam bukunya yang berjudul The Push, A Climber's Journey of Endurance, Risk and Going Beyond Limits, membagikan pengalamannya dalam mendaki tebing gunung. Dia mengatakan ada satu kunci bagaimana ia bisa mendaki tebing, mendaki batu-batu. Dia katakan bahwa dia harus percaya pada setiap batu yang ada dan memegangnya erat-erat untuk dapat mendaki naik ke atas. Batu demi batu yang ada di tebing gunung bukan menjadi penghalang baginya, tapi menjadi pegangan yang kuat untuk dia dapat naik ke atas. Firman Tuhan, saudara, ibarat seperti batu yang kita dapat pegang untuk kita naik ke atas. Tapi bagi sebagian orang, batu-batu ini dianggap sebagai halangan. Bagi kita, saudara, yang sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita memandang firman Tuhan sebagai pegangan yang kuat untuk kita dapat naik lebih tinggi. Dalam Ulangan pasal 26 ayat 18 dan 19 ini, Tuhan menyatakan tentang perjanjian antara dirinya dengan umatnya, umat kesayangannya. Dan salah satu ciri dari umat kesayangan Tuhan di sini dikatakan adalah berpegang pada segala perintahnya. Perintah Tuhan menjadi pegangan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi karakteristik kita, saudara. Bukti dari kasih kita kepada Tuhan adalah kita berpegang pada firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan dalam Yohanes 14 ayat 23 Tuhan Yesus katakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Perjanjian kita dengan Tuhan ditandai dengan satu sikap dari kita, yaitu berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan demikian, saudara, itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengasihi kita, dan kita menjadi umat kesayangannya. Memang benar bahwa kasih Tuhan tidak terbatas, bahkan ketika kita masih berdosa, Dia tetap mengasihi dan menunjukkan kasih-Nya dengan berkorban bagi kita.
Tapi saudara, kalau kita mau sungguh hidup dalam perjanjian, hidup dalam covenant, menjadi umat kesayangannya, mari berpegang pada firman Tuhan. Ada janji Tuhan di sini, di dalam Ulangan 26 ayat 18-19, yaitu kalau kita menuruti firman-Nya, kita menjadi umat kesayangannya, Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa, menjadikan kita terpuji, ternama, dan terhormat. Kita menjadi umat yang kudus, seperti yang telah dijanjikannya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang kudus, oleh karena telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Biarlah kita terus hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan inginkan, agar kita senantiasa hidup dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan dan arah kemana kami harus pergi dan melangkah. Firman-Mu mengingatkan kami untuk setia berpegang pada perintah-Mu, sebab perintah-Mu itu baik dan mengangkat kami naik ke atas. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk menjadikan kami umat kesayangan-Mu. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dikuduskan, kami dibenarkan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan dan pembenaran serta pengudusan-Mu atas kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.